Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih Putra ingin menjawab soal UAS dari mata kuliah Change Management. Soal yang pertama, jelaskan konsep serta tujuan dan perubahan organisasi. Konsepnya itu ditinjau dari aspek budaya perubahan atau pengembangan organisasi adalah suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan dan yang dibina. Hal ini menyangkut inovasi yang menyiratkan perubahan kualitatif dalam norma, pola perilaku dalam hubungan perorangan dan hubungan kelompok, dalam persepsi mencapai tujuan maupun metode dan prosedur kerja dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Tujuan organisasi: setiap organisasi harus memiliki tujuan sebagai ciri umum suatu organisasi. Tujuan dapat diukur dengan 7 indikator, yaitu yang pertama konsistensi tujuan, yang kedua formalitas tujuan, yang ketiga sifat tujuan, yang keempat konkret, yang kelima polaritas tujuan, keenam jumlah tujuan, yang ketujuh keterkaitan tujuan dengan organisasi lain. Yang kedua jawaban soal nomor 2, perubahan transorganisasi. Perubahan transorganisasi change didefinisikan sebagai perubahan terencana dalam hubungan kolektif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai suatu di luar kemampuan organisasi atau individu manapun. Soal nomor 3, apa saja materi atau isu yang diangkat ketika ingin menyatukan nilai-nilai budaya perusahaan kepada seluruh elemen elemen perusahaan atau organisasi. Elemen yang diangkat itu ada tujuan, visi dan misi, memberi arah yang jelas ke mana sebuah perusahaan bergerak, sekaligus sebagai dasar evaluasi apakah selama ini kita melakukan hal yang tepat. Yang kedua ada nilai-nilai inti, tidak hanya serangkaian kata-kata yang terpasang di dinding sebagai artefak, namun prinsip dasar mengapa setiap orang dalam perusahaan menunjukkan perilaku tertentu. Yang ketiga ada komunikasi, tidak hanya tentang isi, namun juga bagaimana pesan tersebut disampaikan. Cara kita memberikan respons atau menyampaikan sesuatu dapat dengan mudah membentuk sebuah perilaku tertentu. Misalnya respon negatif ketika menanggapi gagasan yang di luar kebiasaan cenderung akan mengurangi inisiatif dan menghambat keterbukaan. Soal yang keempat, jelaskan tahapan mengembangkan bisnis keluarga. Nah, yang keempat ini ada empat cara. Yang pertama itu ada percaya dengan tim. Saat Anda harus meneruskan bisnis keluarga, pastinya akan berhadapan dengan anggota tim perusahaan yang telah ada sebelumnya. Anda tidak boleh memberhentikan anggota yang sudah mempunyai hubungan dengan perusahaan. Yang kedua, mempekerjakan orang yang tepat. Perlu membedakan orang mana yang dibutuhkan 6 bulan ke depan dengan orang yang akan Anda butuhkan dalam 2 tahun ke depan. Merekrut orang-orang yang berkompeten sejak bisnis itu dibangun merupakan hal yang perlu dilakukan karena mereka yang berkompeten mampu membantu bisnis Anda menjadi maju, walau seringkali memperlakukan biaya yang besar. Yang ketiga itu tahu target pasar. Bisnis keluarga yang sudah terlebih dahulu dibangun pastinya sudah menentukan target pasar yang dituju. Hal ini akan menjadi berbeda ketika bisnis keluarga Anda sudah berkembang maju, bahkan berkembang seluruh dunia. Yang keempat itu jangan fokus pada ide-ide yang baru, karena ide yang lama bisa lebih baik. Contohnya, ide zaman pendiri Skyzone adalah membuat olahraga baru dengan menggunakan trampolin. Ide ini sempat membuat perusahaan ini hampir bangkrut, sampai akhirnya perusahaan ini berubah haluan sebagai wahana permainan trampolin saja. Jeff Platt sebagai penerus bisnis keluarga ini menganggap ide lama Skyzone cukup baik, sehingga dia kembali berusaha mewujudkannya. Yang kelima itu soalnya ada 2. Yang pertama, apa yang Anda ketahui. Yang A, apa yang Anda ketahui tentang konsep cara pengolahan resiko. Resiko dapat dikatakan merupakan akibat atau penyampingan realisasi dan rencana yang mungkin terjadi secara tak terduga. Walaupun suatu kegiatan telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana tersebut. Yang kedua itu yang B, apa yang Anda ketahui tentang konsep sinergi dan berikan contohnya. Sinergi adalah dasar dari merger, akuisisi atau aliansi strategis. Tindakan strategis semacam itu menciptakan ruang lingkup ekonomi
dengan mengeksploitasi sumber daya dan kemampuan masing-masing pihak. Contohnya, merger antara produsen mobil dan distributor mobil. Pembuat mobil memiliki keunggulan dalam mengembangkan produk-produk inovatif. Sementara itu, distributor memiliki jaringan yang luas dan efektif. Sekian dari saya, Muhammad Al-Fatari Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.